Kita berjumpa lagi bagi anak-anak kami dengan pembelajaran IPS di kelas 7. Kita memasuki bab 1 IPS kelas 7, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Setelah anak-anak nanti mempelajari pelajaran ini, maka siswa kami tujuan pembelajarannya adalah: 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan interaksi keruangan di wilayahnya. Perhatikan anak-anak pada papan tulis di depan. A. Konsep ruang dan interaksi antar ruang. Peta konsep ini sudah menjelaskan apa yang akan kita pelajari nanti. Dalam konsep ruang dan interaksi antar ruang ini, kalau kita jumpai konsep ruang yang pertama, yang kedua, interaksi antar ruang, yang ketiga, contoh interaksi antar ruang. Kemudian dalam konsep ruang ini kita akan menjelaskan mengenai pengertian ruang. Ruang ialah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara wilayah yang satu dan wilayah yang lainnya. Akibat perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar ruang. Contohnya, ruang di permukaan bumi ada danau, ada hutan, ada gunung, ada kota, ada desa. Masing-masing ruang tersebut mempunyai ciri khas tersendiri dan penghasilan tersendiri yang dikatakan ciri khas daerah tersebut. Akibatnya terjadilah interaksi antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Apakah itu interaksi? Perhatikan papan tulis. Interaksi antar ruang dapat diartikan suatu proses yang sifatnya timbal balik antara satu ruang dengan ruang yang lainnya dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan atau perpindahan orang, atau yang banyak bisa disebut mobilitas penduduk. Jadi perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian pergerakan atau perpindahan barang. Ya, itulah tadi yang setiap daerah itu mempunyai ciri khas atau penghasilan masing-masing. Kemudian pergerakan informasi. Dari yang ketiga ini, pergerakan ini dari daerah asal menuju daerah tujuan. Anak-anak. Kemudian kita masuk bagaimana terjadinya interaksi antar ruang itu. Interaksi antar ruang itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau dikatakan itu complementarity. Terjadinya interaksi antar ruang dipengaruhi oleh 3 faktor.
Yang pertama, saling melengkapi atau disebut complementarity. Ini terjadi jika dalam suatu wilayah itu berbeda penghasilannya. Contohnya, perhatikan, wilayah A penghasil beras, tapi surplus berlebihan di situ di wilayah A. Wilayah B penghasil ikan, itu surplus ikan. Karena keduanya wilayah A ini perlu ikan, wilayah B ini perlu beras, maka keduanya berinteraksi supaya bisa pindah itu saya beras dari A ke B, ikan dari wilayah B ke A. Itulah yang dikatakan saling melengkapi karena sama-sama butuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Ya, bagaimanakah proses ini terjadi? Kesempatan antara ini jika jarak wilayah yang lebih dekat dan biayanya rendah. Jika daerah itu lebih dekat dan biayanya rendah. Contoh, wilayah X, A, dan Z. Wilayah X ini penghasil sayuran minus ikan. Wilayah Y ini penghasil ikan minus sayuran. Sama penghasilan wilayah Y ini dengan wilayah Z. Tapi karena jarak daripada wilayah Y ini lebih jauh dibandingkan wilayah Z, maka kita memilih mana yang paling dekat. Maka kalau kita lihat arusnya ini, kalau dia putus-putus begini ke wilayah Y, berarti arusnya lemah. Tapi yang kuat interaksinya ke wilayah Z, karena dia lebih dekat ke wilayah X. Walaupun sebenarnya penghasilan Y dan Z ini berbeda, sama, bukan berbeda, sama, ya, sama ini. Tapi karena lebih dekat Z dari Y, maka wilayah X ini lebih kuat interaksinya ke Z dibandingkan ke Y. Yang anak sudah mengerti? Sampai situ sudah paham? Nah, baru yang ketiga, faktor yang ketiga, ya, faktor interaksi yang ketiga, kemudahan transferability. Maksudnya apa? Nah? Proses interaksi ini terjadi apabila, ya, bergantung kepada ketersediaan infrastruktur. Maksudnya di situ infrastruktur anak-anak adalah sarana prasarana. Maksudnya apa saja yang bisa mempengaruhi terhadap proses interaksi itu. Salah satu contoh adalah umpamanya jalannya bagus enggak? Kalau jelek kita tidak akan buat interaksi ke sana. Kemudian lancar enggak transportasinya? Adakah enggak pengangkutan ke sana? Kemudian adakah enggak jaringan internet atau media-media surat kabar lainnya di situ? Nah, itu yang dimaksud dengan kemudahan transfer. Mana yang paling mudah dan biayanya juga sedikit, kesitulah interaksi yang paling kuat. Nah, dari interaksi ini jelas nyata bahwa ruang yang satu dengan ruang yang lain itu akan saling berinteraksi jika kita memiliki ciri khas dan penghasilan yang berbeda-beda. Oke, anak-anak sudah paham sampai di situ? Baiklah siswa kami sekalian, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, kalau seandainya sudah dibagikan buku dari sekolah, bisa kamu buka buku IPS kelas 7 bab 1 mengenai konsep ruang dan interaksi antar ruang supaya anak-anak kami lebih paham. Maka inilah tugasmu di rumah dan buat dalam buku tugas seperti hari pertama kemarin kita pembelajaran IPS disatukan. Nanti
akan kami beritahukan kapan kau kembalikan nanti ke sekolah. Oke, terima kasih. Begitulah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat, semangat.